nanya ke saya, bener nggak sih ya berita ini gitu kan? Sementara di Kemenak sudah ribut bahwa mereka sudah update rekening ya di Kemenak melalui Simpatika, mereka sudah update rekening. Saya bukan tidak mau bicara bahwa ini benar atau tidak di Kemdikbud ya, cuma kan posisi saya memang bukan sebagai seorang pengambil kebijakan. Yang pertama ya kan, saya kan cuma teknisi bawah, kelas bawah lah ya, yang cuma sekedar dengar rumor-rumor tok gitu ya. Jadi tidak bisa mengatakan bahwa itu benar itu salah gitu, tidak ya. Jadi intinya begini, pada saat di Kemenak sudah heboh dengan update data rekening ya, update data rekening di Simpatikanya, itu berarti mereka memang sudah siap untuk melakukan proses mungkin pencairan tentang SPU ya. BSU bukan SPU ya, BSU ya. Nah, BSU atau bantuan subsidi upah, kemarin saya kalau ditanya tuh saya bilang emang guru dapat upah gitu. Guru bukan gajian, bukan upah gitu ya. Itu kan sekali ditanya tuh ya jadi berita yang keluar di Detik ini ada benarnya gitu ya, karena memang terang untuk pendataan kita sudah pernah dimintakan untuk proses pendataannya gitu ya, sudah dimintakan proses untuk pendataannya, ada berapa guru ya, ada berapa tendik, ya ini sudah didata gitu ya. Nah pendataannya ini sudah dari data cutoff Desember 2019, itu yang pertama untuk proses pendataan anggarannya ya, itu di data cutoff 2019. Lalu di sini kan ada keluar nih kriteria-kriterianya ya, yang di menurut Detik ini ya, ini yang Zoom saya nggak tahu kelihatan atau enggak nih. Kalau yang di Facebook ini udah kelihatan nih ya. Kalau yang di Facebook udah kelihatan, di Facebook dah. Di YouTube udah kelihatan nih ya. Saya screenshot beritanya ya, berita di Detik. Nah, ini ada 4 kriteria menurut Detik ya. Yang pertama itu mana dia? Sini ya, ini beritanya saya bacakan dulu ya. Setjen guru dan tendik dan tenaga kependidikan GTK Kemdikbud menjelaskan bahwa BSU ini tidak hanya diberikan untuk guru honorer, tapi juga pendidik dan tenaga kependidikan non PNS. Nah, ini ada ujungnya nih, non PNS ya. Terus perlu kami klarifikasi bahwa yang diberikan BSU bantuan subsidi upah adalah PTK, pendidik dan tenaga kependidikan non PNS, bukan yang guru honorer. Nah ini yang menurut Detik lah ya. Ini menurut Detik, saya bacakan apa yang ada di Detik nih ya. Terus lalu apa saja kriterianya? Berdasarkan bahan informasi yang diberikan oleh Nunu kepada Detikcom, kriteria pertama mereka harus terdaftar di Dapodik datanya ya. Jadi data ini harus ada di Dapodik. Jadi kalau tidak ada di Dapodik, ya tentunya tidak akan bisa menerima gitu ya. Terus terdata juga di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Dikti per Juni 2020 ya. Ini yang Dikti, jadi yang untuk yang dosen barangkali ya, yang dosen atau di perguruan tinggi gitu ya. Nah kalau untuk kita yang jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan dengar-dengar kemarin plus dengan yang PAUD ya. Yang PAUD itu berarti ya Kober mungkin mudahan ya, Kober dan STS. Nah itu juga nanti akan diambil datanya dari Dapodik. Jadi pastikan bahwa data-data itu sudah ada di Dapodik, dan itu saya sempat warning memang walaupun statusnya tidak begitu jelas di Facebook ya sebulan yang lalu atau lebih lah ya, bahwa rapikan datanya. Ya maksud saya mengatakan rapikan data itu ya adalah tujuannya untuk ya rapikan data Dapodik gitu loh. Dan kalau data Dapodik rapi pada saat ada keperluan data untuk sebuah kebijakan, itu data sudah ada, sudah siap gitu. Tapi ini malah diramekan,
Oh, ngerapiin buat apa? Kami cuma teknik, buat apa juga dirapiin? Toh tidak terima tunjangan profesi. Memang Dapodik cuma untuk tunjangan profesi kan tidak gitu harusnya gitu ya. Tapi kan kenyataannya kan begitu gitu ya. Jadi semua update Dapodik itu selalu dihubung-hubungkan dengan tunjangan profesi gitu loh. Dengan tunjangan-tunjangan yang sudah ada sebelumnya gitu. Nah, mereka tidak berpikir kalau data itu rapi pada saat dibutuhkan untuk sebuah kebijakan itu kan data kita akan kerekap gitu, akan keambil ke bawah gitu. Kalau data kita rapi, kalau data yang tidak rapi mau gimana coba? Gitu, ya kan? Nah akhirnya baru mulai sibuk-sibuk sekarang gitu ya. Ya tapi ya mudah-mudahan sih ya yang pasti anggaran itu kan dibuat pasti dengan data yang lama gitu loh, bukan dengan data yang sekarang gitu ya. Ya mudah-mudahan sih biasa, kalau nggak tahu nanti kita lihat kebijakannya lah ya. Tapi sekali lagi ini saya baru bacakan berita yang ada di Detikcom ya. Jadi bukan kabar yang saya informasikan langsung. Ini saya bacakan dari Detik nih ya. Kriteria kedua itu yang pertama ya, harus ada di Dapodik. Yang kedua, BSU diberikan kepada guru honorer dan PTK non PNS. Nah ini aneh lagi nih. Tadi di atas katanya bukan honorer gitu ya, tapi di bawah sini disebutnya adalah honorer. Kita lihat saja nanti ya. Yang pasti bukan PNS gitu ya. Yang pasti bukan PNS gitu. Yang ada di sini. Lainnya, PNS lainnya yang belum mendapatkan subsidi upah gitu ya. Jadi syarat keduanya dia belum pernah mendapatkan subsidi upah dari program pemerintah yang sebelumnya. Yang mungkin ada dulu yang pernah dapat lewat dari BPJS. Oh ya nih ada ya. Program sebelumnya yang dimaksud adalah subsidi gaji buat peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini ya. Jadi yang belum ada nih, yang belum pernah dapat dari BPJS, nah, ini bisa masuk. Mungkin nggak sih datanya nyambung antara BPJS dengan Dapodik? Nah, mungkin. Kenapa? Nomor NIK, nomor kartu keluarga, gitu ya. Oleh karena itu harus benar tuh pengisian nomor NIK dan kartu keluarga. Dan ya saya sih masih belum tahu betul nih apakah yang diisikan di Dapodik itu benar atau tidak itu NIK-nya. Tapi Kemdikbud itu melalui Pusdatin PDSTK dulu ya, itu pernah melakukan perval NIK ya, yang langsung membaca datanya ke langsung membaca datanya ke Dukcapil gitu ya, ke Dukcapil. Jadi harusnya kalau dia sudah pernah melakukan verifikasi itu, ya datanya akan masuk gitu ya. Nah, saya kurang tahu nih kalau yang belum pernah ya, apalagi yang Tendik dulu selalu diabaikan gitu ya. Dulu kan Tendik itu selalu diabaikan, guru yang belum sertifikasi belakangan gitu loh. Kadang-kadang guru yang belum sertifikasi malah nggak dimasukin ke dalam rombel. Bahkan guru sertifikasi tidak dimasuk, yang belum sertifikasi tidak dimasukkan ke dalam Dapodik. Padahal realnya ada di sekolah. Nah ini praktek-praktek yang kayak begitu harusnya sudah mulai ditinggalkan nih, gitu. Jangan lagi ya, berbuat seperti itu, gitu. Jadi pada saat data itu dibutuhkan untuk sebuah kebijakan, ya akhirnya jadi tidak valid datanya, gitu ya. Nah, ini buat teman-teman nih yang baik yang operator sekolah, ya maupun guru Tendik ya, jadi enggak gitu lah, enggak dengan datanya ya. Jadi jangan sampai pada saat dibutuhkan malah kita tidak masuk di dalamnya gitu. Oke. Ini ya. Ini yang syarat yang kedua. Lalu kriteria ketiga penerima BSU ini adalah PTK yang tidak masuk dalam program Kartu Prakerja. Ini menurut Detik lah ya. Saya katakan ini menurut Detik. Jadi PTK itu tidak masuk dalam program prakerja. Ya. Jadi dia tidak pernah mendaftar sebagai orang yang belum kerja gitu. Kan kemarin tuh ada tuh kartu prakerja kan, banyak tuh yang berbondong-bondong daftar tuh, ya. Nah di sini nanti yang akan mendapatkan adalah orang yang belum pernah mendapatkan bantuan ini melalui prakerja. Nah yang keempat, kriteria keempat ya sekaligus yang terakhir nih menurut Detikcom ya. PTK yang bakal mendapatkan bantuan subsidi upah adalah gajinya yang di bawah 5 juta rupiah. Nah ini kan beritanya nih ya. Saya yakin sudah pada baca lah. Ini
ini udah seminggu lebih ini beritanya. Saya yakin sudah pernah baca, sudah tahu gitu ya, sudah penasaran gitu ya, bahkan sudah banyak yang nanya gitu ya, benar atau tidak. Nah, lalu bagaimana seorang guru, seorang PTK, seorang tendik ya baik itu tata usaha atau operator sekolah. Nah, operator sekolah yang terdaftar loh ya, yang terdaftar sebagai tendik loh ya. Jadi kalau operator lepas yang tidak terdaftar datanya di tendik ya tidak masuk gitu. Kan dia nggak masuk Dapodik berarti. Karena dia cuma masukin akun saja, akun itu akun punya sekolah kan gitu ya. Jadi datanya harusnya masuk ya. Nah itu ya. Berarti data lengkap itu harus masuk. Jadi bukan cuma sekedar akunnya saja, tapi juga ada data individunya gitu ya. Nah, jadi lalu siapa saja yang mungkin dapat ya, kalau kita lihat dari berita yang di Detik ini semua PTK nih gitu ya. Kalau yang Detik loh ya, Detik. Lalu kalau kemarin sudah update rekening ya di Simpatika, bagaimana dengan Kemdikbud? Apakah ada update rekening juga? Kalau Kemdikbud ya setahu saya tidak ada tuh tempat untuk update rekening. Ya, di Dapodik setahu saya sih PTK nggak ada rekeningnya ya. PTK loh ya, nggak ada rekeningnya. Bukan yang ada kan cuma rekening bos kan, rekening sekolah. Ya. Nah, lalu bagaimana ngupdate-nya? Baik. Nah, saya bicara berdasarkan pengalaman dulu. Ya, berdasarkan pengalaman untuk guru-guru di bawah Kemdikbud, setiap kali ada bantuan dan orang itu belum pernah menerima bantuan, biasanya itu akan dibuatkan rekening. Ini saya bicara berdasarkan pengalaman yang ada ya. Jadi akan dibuatkan rekeningnya ya. Contoh kemarin misalnya seperti bantuan musibah ya. Mereka belum ada rekeningnya. Kita kan nggak mungkin memintain rekening ke guru yang sedang musibah, kan data-datanya juga mungkin mereka tidak ada. Maka dibuatkanlah rekening. Ya, jadi GTK bekerja sama dengan bank ya, yang bank pemerintah biasanya itu akan membuatkan rekening buat si guru. Nah, data rekening itu diambil dari mana? Gitu kan? Data rekening itu diambil dari Dapodik. Oleh karena itu, ya kan pada saat proses pembuatan rekening ini kan dibutuhkan nama ibu, dibutuhkan NIK, dibutuhkan kakak, itu kan gitu, ya. Nah, oleh karena itu maka di Dapodiknya harusnya nama ibu itu tidak asal-asalan ngisinya gitu. Harusnya isinya tuh benar gitu, sesuai dengan data realnya gitu. Sehingga pada saat nanti proses pencairan ke bank untuk mengupdatekan rekening itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah dengan nama, tidak ada masalah dengan NIK, tidak ada masalah dengan KTP-nya, tidak ada masalah dengan nama ibu kandungnya, sehingga proses pencairannya jadi aman. Begini harus kan begitu. Jadi ini sekali lagi ini pengalaman ya, berdasarkan pengalaman. Ya, karena dari tahun 2012 kalau ada guru baru yang baru pertama kali menerima tunjangan, kita selalu buatkan rekening. Motor siapa itu? Ada suara motor ya. Jadi nanti si guru itu akan konfirmasi ke bank dengan membawa data pelengkapnya gitu loh. Misal NIK misalnya, NIK itu kan datanya dari KTP ya. Nanti maka pada saat proses pencairan mungkin bank akan butuh KTP kan gitu. Terus lagi misal kartu keluarga. Nah, untuk nama ibu kandung mungkin bisa dia harus bawa kartu keluarga. Kalau nggak salah di bank gitu kan, kalau kita mau buka rekening baru ya. Karena saya coba buka rekening di Mandiri gagal gara-gara saya nggak bawa kartu keluarga. Ya kan itu kan diminta itu. Ya, kenapa? Karena untuk proses pengecekan datanya gitu. Kalau itu sudah sama antara berkas real dengan yang dientrikan di Dapodik, mungkin tidak akan menjadi masalah gitu. Nah, walaupun kenyataannya banyak yang
tidak apa namanya, kadang isinya asal gitu. Nah, tapi kan itu yang isi operator. Nah, itu jangan dibuang melimpahkan kesalahan ke operator tuh. Kenapa? Karena kan sekarang PTK bisa edit datanya sendiri, betul nggak Mas Agus? Betul kan? Jadi sekarang itu untuk perbaikan data itu boleh PTK-nya sendiri. Oleh karena itu, account itu harus tahu. Saya sudah dari awal-awal semester kemarin, PTK harus tahu account-nya, kan begitu ya? Itu saya tuh sering banget itu minta itu ya. Harus bisa login ke info GTK, kan gitu ya? Ya, terakhir mungkin terakhir ini 2 minggu yang lalu saya juga warning lagi tuh. Harus bisa login. Semua PTK harus bisa login, termasuk Tendik kan gitu. Makanya 2 minggu terakhir yang akun Tendik yang bukan guru itu pun sudah bisa login ke info GTK. Tapi memang datanya tidak selengkap data guru, ya. Tendik tidak akan punya rombel, jadi jangan nanya kalau rombelnya kosong. Tendik tidak akan punya data riwayat sertifikasi, ya jangan nanya tentang riwayat sertifikasinya kosong, biarkan saja gitu. Tendik jamnya 0, ya memang 0, biarkan saja gitu. Terus Tendik statusnya tidak valid, ya Tendik memang tidak akan pernah valid. Karena kenapa? Karena yang di atas itu status validasinya adalah validasi tunjangan profesi guru. Ya, jadi jangan ini, termasuk guru-guru yang belum bersertifikat pendidik, jangan ribut dengan status verifikasi tunjangan profesinya itu ya, statusnya pasti tidak akan valid gitu ya. Namanya juga apa namanya, belum bersertifikat pendidik ya tidak akan bisa gitu ya. Jadi kita lihat status data individunya ya. Kalau data individunya sudah benar, ya sudah. Kalau yang belum punya NUPTK, terus di data individu keluar background merah, NUPTK tidak valid, ya biarkan karena memang belum punya NUPTK. Kecuali kalau sudah punya NUPTK, NUPTK-nya tidak valid, ya di cross check, diperbaiki. Di mana? Di Perpal PTK sesegera mungkin gitu ya. Nah, jadi itu ya. Jadi untuk yang Tendik, jadi lihat data individunya. Belum punya NUPTK, biarkan saja NUPTK-nya kosong. Tapi pastikan bisa buka info GTK. Ya. Kenapa sih dipaksakan harus buka info GTK? Ya. Kenapa nih? Ya, harus dipaksakan buka info GTK. Ya. Jadi gini. Senarionya yang ini belum pasti gitu ya, karena saya belum bisa katakan ini pasti akan keluar di sini, tidak, saya nggak berani bilang begitu sebelum realnya, kenyataannya memang seperti itu gitu ya. Jadi saya masih belum berani bilang bahwa nanti akan keluar di sini, nggak. Jadi bilangnya begini ya, karena kenapa saya ini karena sampai sekarang kan SK-nya belum terbit. Ya, jadi juknisnya saya belum baca. Mungkin sudah terbit tapi saya belum baca. Ya, jadi saya belum berani bilang bahwa ini pasti akan begini nanti. Nah, tidak begitu ya. Jadi cuma kemarin wacananya ya, karena saya diminta untuk memproses itu adalah info tentang tentang informasi bahwa guru itu menerima BSU, ya, informasi dari persyaratan BSU itu akan kita upload ya datanya itu di info GTK, gitu ya. Jadi sifatnya ini individu gitu. Karena info GTK kan individu kan, tidak bisa untuk umum gitu. Yang bisa buka info GTK adalah orang yang tahu user ID dan password untuk login ke info GTK. Kan gitu ya, jadi sifatnya individu. Jadi ini akan disampaikan ke sana. Gitu ya. Jadi kalau dia sudah terbit SK BSU-nya, maka dia akan ada informasi di atas. Ya, saya masih belum berani insert contoh ya. Nanti saja. Kalau memang sudah yakin SK-nya keluar, ya nanti akan saya buatkan konfirmasi ulang lah ya untuk bentuknya seperti ini begitu ya. Nah, nanti akan keluar di atas tuh di bagian atas. Dia yang blok merah, blok hijau, blok kuning itu ya, itu nanti akan keluar di atas itu informasi bahwa Anda mendapatkan bantuan subsidi upah ya. Nah, nanti ada SK-nya di bawah.
Kalau informasi cuma di atas saja, belum ada SK-nya, berarti belum sah. Karena yang sah itu adalah SK. Kalau SK-nya ada tapi informasinya nggak ada, itu sudah sah karena ada SK-nya. Nah, itu nanti SK-nya ada di bawah, ya. Nah, itu silahkan dilihat di sana. Nah, nanti dalam SK itu ada nama SK-nya, ya. Ada, lihat juga nanti ada proses pencairannya. Proses pencairan tidak jauh beda dengan proses pencairan tunjangan profesi, ya. Jadi ada SPM, ada SP2D. Kalau baru saja keluar SPM saja, ya berarti belum masuk ke bank. Karena apa? Karena ke bank itu masuk setelah ada SP2D. Itu pun biasanya SP2D 2 minggu kemudian baru masuk ke bank. Biasanya begitu, ya. Jadi cek dulu. Kalau di sana kan nanti ada tanggal SP2D. Kalau tanggal SP2-nya tanggal 1, misal ya SP2-nya tanggal 1, maka baru bisa masuk mungkin ke bank, ya, paling cepat ya tanggal 12 atau tanggal 13-nya. Jadi minggu kedua dari tanggal 1 tersebut. Jadi ngeceknya di sana nanti di info GTK, ya, di info GTK. Ini baru wacananya, ya, kemarin saya dimintakan. Oleh karena itu sampai saat ini kan di info GTK masih belum keluar, ya, informasinya. Nah, tapi nanti kalau nanti Anda mendapatkan bahwa Anda mendapatkan SBU atau tidak, itu bisa lihat SBU lagi, BSU, ya, BSU, maka bisa lihat di info GTK masing-masing, ya. Oleh karena itu Tendik harus bisa login ke info GTK-nya, login juga kptk.datadik.kemdikbud.go.id. Pastikan di sana datanya sudah terupdate dengan benar. Jadi jangan sampai datanya masih data yang nggak karuan gitu. Karena kemarin tuh banyak sekali ngisi jangan salah-salah. NIK diisi 000000. Nama ibu kandung ibunya, gitu loh. Nama ibu kandung diisi tulisannya ibunya. Itu kan jadi mempersulit diri sendiri gitu. Ya. Jadi tolonglah masing-masing PTK ini ya, aware dengan datanya sendiri. Jadi buat cek gitu ya di ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Kalau di situ tidak bisa login, segera koordinasi dengan operator sekolah, ya kan gitu. Nah, operator sekolah juga jangan pelit ngasih akun PTK ke PTK-nya masing-masing. Kenapa? Jika nanti ada masalah, kita tuh tidak kena jadi kambing putih gitu, ya. Jadi operator tuh tidak kena kambing putih terus gitu. Bahwa kalau sudah dikasihkan loh ini loh akunnya kemarin saya udah kasih, kan bisa diperbaiki kalau salah, gitu ya. Oleh karena itu segera berikan akun PTK, itu memang haknya PTK, jangan ditahan. Jangan selalu berpikir bahwa mereka tidak paham. Mereka akan paham jika mereka butuh datanya itu benar, ya. Gitu. Jadi monggo lah ya, jangan ditahan data akun PTK-nya, diserahkan ke PTK-nya masing-masing. Kalau memang nanti mereka merasa tidak mampu, terus minta bantuan ke operator sekolah, nah bantu, ya, itu baru bantu gitu, dimasukkan gitu. Tapi kalau saat ini kasihkan dulu gitu, biar mereka kalaupun mereka tidak paham sendiri, mereka punya anak untuk membantu memperbaikinya, mereka punya cucu untuk membantu memperbaikinya, kan begitu, ya. Nah guru-guru PTK ya Tendik yang sudah diberikan akun PTK oleh operator sekolah, cek datanya gitu. Ya, jadi jangan sudah dientrikan ini sama operator, begitu dicek datanya salah. Akhirnya jadi tidak valid gitu. Ya kalau untuk yang tunjangan profesi ya, yang untuk yang BSU ini akhirnya apa ya, bisa jadi kalau NIK-nya salah, nanti begitu pas verifikasi data ke bank, oh ini beda ini NIK-nya begini, oh ini kok jadi masalah, jadi panjang, harus clear dalam waktu 1 hari 1 kali datang, ini harus berkali-kali datang untuk proses verifikasi gitu ya. Oleh karena itu aware dengan data masing-masing ya, baik dia Tendik maupun gurunya gitu. Yes. Nah sekali lagi itu kurang lebih ya informasinya, nanti akan keluar di info GTK ya. Nah, kapan keluarnya? Keluarnya nanti setelah SK itu minimal terbit. Ya minimal SK-nya sudah terbit, itu akan keluar di sana nanti ininya ya. Nah,
Eh, kurang lebih begitu ya. Ini baru informasi yang sifatnya belum belum resmi gitu ya. Karena saya juga belum tahu nih juknisnya ya. Karena mungkin udah keluar tapi saya belum baca, atau mungkin memang belum keluar, saya belum tahu juga. Jadi ini cuma sounding aja lah kira-kira. Jadi nggak usah ribut. Oh, ini di mana saya harus minta usul, saya harus mana, nggak usah. Jadi perbaiki saya dapodiknya ya. Dan data dapodik itu memang pada saat untuk ambil nominasi kemarin itu adalah data cut off yang sebelum bulan Juni gitu ya, atau sebelum bulan Juni ya itu. Jadi apakah nanti yang entrian baru bisa masuk ya, kita nanti cek lah ya. Kebijakan itu selalu ada gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa masuk sampai yang guru masuk baru pun gitu ya, mudah-mudahan gitu ya. Jadi itu ya kurang lebih untuk yang sekilas ya, sekilas ini menanggapi berita yang ada di Detik yang kemarin banyak yang nanya ke saya gitu ya. Ya mudah-mudahan teman-teman yang tendik, yang guru bukan PNS ya. Nah, ini pertanyaannya lagi, bagaimana kalau guru di sekolah negeri? Ya setahu saya sih guru bukan PNS itu ya masuknya adalah sekolah negeri dan sekolah swasta. Jadi jangan berkecil hati kalau yang di sekolah negeri pun gitu ya kan. Yang dibilang ini kan ada guru ya tendik yang bukan PNS. Jadi tidak disebutkan hanya di sekolah swasta saja, tidak ya. Tapi yang bukan PNS. Jadi itu coba ya jadi tidak usah hebohkan begitu ya. Kemenang sudah lewat perintah tikang misi gitu ya. Banyak kemarin tuh banyak konfirmasi begitu ya. Lalu bagaimana yang di Kemdikbud diam-diam aja, adem-adem aja. Ya. Adem-adem tapi tiba-tiba pleng langsung terbit SK-nya.